Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Selpu selepas selpu. Ini bukan marah, cuma emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hari ini Rabu 22 Juni 2022. Oke. Saya akan bahas sebuah video. Ya. Videonya Mbak Puan Maharani, Ibu Megawati, dan saudara petugas partai Joko Widodo. Kemudian ada Pramono Anung dan siapa lagi itu. Oke, nanti saya tampilkan videonya. Dan silahkan Anda komen. Dan mudah-mudahan konten ini, sekali lagi, konten ini mudah-mudahan mencerdaskan rakyat semampu-mampunya, dan terserah Allah jangkauannya sejauh radius berapa dan sejauh akal sehat berapa yang akan terjangkau dengan video ini. Oke, tidak usah bertele-tele. Jadi intinya ada sebuah video di mana seorang ketua DPR ya, legislatif dengan nyantainya selfie, kemudian di situ tampak ketua umum partai, kemudian tampak kalau dari gestur duduknya seperti bukan presiden ya, kalau dari gestur tubuhnya ya, tapi lebih tepat seorang karyawan yang sedang menghadap ke bosnya, kurang lebih seperti itu, dan seterusnya. Dan luar biasa, qadarullah, memang semua itu Allah ya yang punya skenario. Allah sang maha sutradara. Jadi pengambilan gambarnya itu bisa pas ya, dari sisi sini, dari sisi sini ya. Itu dua-duanya beredar videonya. Mungkin ya, atau bukan mungkin sih, saya yakin bagi orang-orang partai PDI video ini nggak ada masalah. Bagi kader-kader PDI video ini bukan masalah, tidak ada masalah sama sekali. Bagi polisi, ya, bagi Polri, bagi TNI, video ini tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan video ini. Bagi buzzer, bagi influencer, ya, tidak ada yang salah dengan video ini. Pokoknya bagi pas pampres ya mungkin tidak ada yang salah dengan video ini. Ya, intinya bagi orang, bagi rakyat ya, yang di lingkar kekuasaan ataupun mungkin yang makan dengan gaji rezim, gaji pemerintah, mungkin lihat video ini tidak ada masalah, tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau seandainya Anda lihat video ini ya, dengan hati nurani ya, dengan hati rakyat, dengan pikiran rakyat, dengan batin rakyat, kayaknya sih ada yang salah dalam video ini. Dilihat dengan kacamata berbangsa bernegara, ada yang salah dalam video ini. Dilihat dari kacamata keadilan, kacamata moral, kacamata rasa, ilmu jiwa maksudnya. Video ini mengandung banyak sekali
pesan kesalahan gitu ya, cacat moral, cacat etika. Ya, tapi kecuali bagi orang-orang yang tidak beretika dan tidak bermoral ya, mungkin video ini biasa-biasa saja. Oke, jadi ingat, ini harus saya ulang ya untuk melengkapi. Saya orang merdeka, saya orang berdaulat. Saya bukan orang siapa-siapa dan tidak mendukung siapa-siapa dan tidak makan uangnya siapa-siapa. Lingkar kekuasaan, rezim, politikus, ya, partai, siapapun tanpa terkecuali A sampai Z, saya tidak makan uangnya. Jadi Anda jangan berpikir saya orang politik, saya mendukung A, si B, si C, enggak. Ya. Oke, selamat menonton videonya. Oke. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Oke, saya coba akan mengurai ya. Saya coba merefleksi semampu makom saya, sebatas pikiran saya, semampu kapasitas imajinasi saya. Tanpa teks ya, mengalir atas nama hati nurani rakyat gitu kan. Jadi setelah saya tonton video ini ada beberapa poin yang bisa saya urai. Pertama, video ini menunjukkan bahwa saya ngomong dari sisi ketua DPR-nya dulu ya. Jadi ketua DPR ini tidak ada attitude sama sekali. Atau ginilah, biar lebih mudah, semua sajalah yang di ruangan itu ya, nggak usah satu-satu ya. Semua yang di ruangan itu seolah-olah negeri ini miliknya, seolah-olah negara ini miliknya, seolah-olah sumber daya alam ya, seluruh yang terkandung di dalam Ibu Pertiwi ini seolah-olah miliknya. Jadi seolah-olah bangsa ini adalah milik keluarga. Ya, seolah-olah Indonesia ini baik-baik saja. Seolah-olah rakyat Indonesia ini sudah makmur semua. Tidak ada yang kelaparan semua. Tidak ada yang susah semua. Seolah-olah begitu. Saya jadi ingat, saya potong sebentar, agak melebar dikit. Saya jadi ingat Umar bin Abdul Aziz ya. Salah satu khalifah, salah satu Amirul Mukminin. Di mana di saat Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden. Begitu dia didaulat jadi seorang khalifah, dia langsung tersungkur ya. Dia tidak sanggup menyangga badannya. Tiba-tiba para sahabat, para umat mendaulat ya, membaiat Umar bin Abdul Aziz menjadi presiden, menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Tiba-tiba dia terkejut karena dia nggak nyangka. Dan tiba-tiba dia tidak kuat menahan, membawa beban badannya. Dia langsung berlutut tersungkur. Dan dia berucap, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia nggak nyangka. Intinya begini. Jadi dia tidak bahagia sama sekali. Dia malah takut gitu, bahwa itu amanah soalnya. Amanah yang sangat berat. Nah, tapi dia tidak mampu menolak. Di satu sisi dia tidak mampu menolak. Nah, akhirnya dia mengambil keputusan yang radikal. Pertama, dia tinggalkan kehidupan mewahnya. Dia tinggalkan rumah mewahnya. Dia tanggalkan semua busana-busana yang mahal. Baju-baju kemewahan dia tanggalkan semua. Dia hijrah tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Bahkan rumahnya sangat jelek. Masih bagus rumah pembantunya, bagus rumah sahayanya. Dia nggak mau pakai baju yang di atas harganya 6 dinar. 6 dirham atau 6 dinar tuh. Pokoknya dia nggak mau pakai baju yang bagus. Ya, terus kemudian apa lagi ya? Intinya dia tinggalkan semua kemewahan. Dia takut gitu. Bahkan sampai suatu ketika ada tamu.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Urusan apa? Urusan pribadi atau negara? Oh, saya urusan pribadi. Malam-malam. Oke, kalau urusan pribadi sebentar. Maka dia matikan lampu itu. Waktu itu masih pakai lampu minyak tuh, lampu teplek apa itu. Tamunya kaget. Wahai Amirul Mukminin, kenapa dimatikan lampunya? Kan gelap. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya kan kamu datang ke sini urusan pribadi, bukan urusan negara. Sementara lampu ini pakai minyak negara. Jadi saya nggak berani menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Coba teman, coba pikir. Bahkan suatu ketika dia datang ke salah satu divisi harta ya, salah satu kantor yang menyimpan harta negara. Di situ beliau kaget, Umar bin Abdul Aziz kaget, ternyata di situ banyak sekali numpuk emas, tembaga, perunggu, perak, uang. Banyak numpuk. Marah besar ini Umar. Hei kalian semua, pejabat menteri, bangsat kalian. Ini ngapain kamu numpuk-numpuk harta seperti ini? Buang, hambur ke rakyat. Jangan sampai ada rakyatku yang kelaparan. Waktu itu 2 tahun lebih beliau memimpin, 2/3 dunia beliau kuasai. Perkembangan Islam sangat pesat. Apa jawabannya para setap-setapnya itu? Staf ya. Wahai Amirul Mukminin, wahai Presiden, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah harta ini menumpuk bertumpah-tumpah ruah di sini. Bukan berarti tidak disalurkan ke rakyat. Asal engkau tahu wahai Presiden, sekarang ini tidak ada satupun rakyatmu yang miskin, tidak ada satu rakyatmu satupun yang mau menerima bantuan, baik zakat mal, fitrah, apapun tidak mau. Mereka semua sudah kaya raya. Rakyatmu makmur semua, sejahtera semua. Tidak ada satupun rakyatmu yang berhak menerima bantuan dan tidak mau menerima bantuan karena mereka sudah kaya raya semua. Justru wahai Presiden, wahai Amirul Mukminin, asal engkau tahu sekarang ini di bumi ini, ya, terutama di republik ini, engkaulah yang paling miskin. Ini aneh. Rakyatmu kaya semua, rakyatmu makmur semua, rakyatmu bahagia semua. Lah kok malah engkau presidennya ini miskin, ini begini. Justru ini kalau engkau mau, kalau engkau berkenan, ini harta-harta ini kita infakkan, kita sedekahkan kepada engkau. Karena engkaulah yang termiskin saat ini. Bertolak belakang dengan video tadi. Ingat ya saudaraku, ini demokrasi. Saya rakyat. Saya ini ngomong, bukan nyinyir. Ini atas nama kacamata politik, demokrasi. Tidak ada unsur hujat, tidak ada unsur benci, menghina, nggak ada. Ini saya lihat video, kemudian pikiran dan otakku, aku paksa melakukan pendekatan yang istilahnya pendekatan yang damai. Aku paksa diriku untuk menyatukan resonansi. Tapi nggak bisa. Yang ada justru pendekatan konflik. Jadi aku lihat video ini yang ada pendekatan konflik. Dan aku nggak bisa maksa. Jangan-jangan memang itu hati nuraniku. Dan nggak ada kepentingan. Selfie. Padahal rakyatnya susah. Selfie. Nah, coba. Anggota legislatif selfie. Padahal di bawah masih ada rakyatnya yang nggak punya handphone untuk sekolah anaknya online. Banyak rakyatmu yang minta tolong ke saya, belikan handphone, Gus, anakku nggak bisa sekolah karena sekolahnya harus online, harus pakai handphone. Sementara
ketua DPR-nya selpa. Seolah-olah rakyat ini ya apa gitu. Di saat yang sama rakyat pun masih susah cari makan, susah cari kerjaan, ada yang tidur di bawah jembatan, ada yang tidur beralas koran, ada yang ngemis. Sementara kalian seperti selfie bancaan, seperti negeri ini milikmu saja. Di satu sisi ada seorang presiden duduk dengan gestur tubuh seolah-olah seorang karyawan yang sedang diadili oleh bosnya. Tidak ada attitude, tidak mencerminkan seorang negarawan, tidak mencerminkan seorang presiden. Seorang presiden itu harus lepas segala hal, baik hubungan emosional, hubungan batin, apalagi hubungan macam-macam lah itu dengan legislatif, eksekutif. Legislatif itu kan mengkontrol jalannya eksekutif. Ya, DPR itu mengkontrol jalannya pemerintah. DPR itu nggak boleh selfie sama pemerintah, itu nggak boleh, karena DPR itu wakil rakyat, ngontrol itu. Pemerintah ini bener nggak ini, harus kritis. Nah, tapi di video tadi sama sekali tidak tercermin seperti itu. Kalau saya malu selfie, saya malu karena rakyatku masih banyak yang nggak kuat beli handphone, nggak kuat makan. Dan kalau saya malu pun sebagai rakyat punya presiden yang bertugas partai. Dan saya malu gitu kan. Pokoknya malu lah, yang ada cuman malu. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan pagi-pagi.